Selamat Natal 25 Desember 2022 kepada saudara-saudaraku yang kekasih di mana saja pun berada. Saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan singkat pada Natal hari ini. Tapi sebelumnya saudara, saya ajak kita bersama dalam doa. Bapa Sorgawi yang telah menjadi manusia, Engkau kekal, Engkau penuh kasih. Itu yang kami rayakan pada saat ini. Perdengarkan sabda Tuhan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di Natal ini dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Tapi saya mau baca hanya ayat 14 karena itu menjadi puncak dari pemahaman firman Tuhan ini. Dikatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia adalah anak tunggal Allah Bapa. Dia yang adalah Allah. Dia juga adalah Roh. Dia berinkarnasi. Dia masuk menjadi daging dan menjadi manusia. Itulah Allah yang menjadi manusia. Itulah Allah yang menjadi sama dengan saudara dan saya. Saudara yang kekasih, ada selama 300 sampai 400 tahun dalam kehidupan bangsa Israel kepemimpinannya kosong, dan orang-orang Yahudi menunggu kepemimpinan yang perkasa sesuai dengan yang mereka harapkan terkait dengan nubuatan-nubuatan nenek moyang mereka. Saudaraku yang kekasih, ternyata nubuat itu, firman yang telah menjadi manusia itu, meski digeser dari pemahaman orang-orang Yahudi kepada pemahaman orang-orang yang kini banyak menerima hal itu, yakni orang-orang Yunani. Pergeseran pemahaman firman yang adalah Tuhan dari pemahaman keyahudian masuk dalam pemahaman orang-orang Yunani. Karena 1:100.000 pertumbuhan orang-orang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat yang adalah firman itu sendiri. Karena itu konsep firman yang adalah logos buat orang-orang Yahudi, meski dipahami sebagai logos yang adalah Tuhan dan adalah yang adalah hikmat, yang adalah Yesus Kristus. Karena itu yang relevan dalam pemahaman orang Yahudi. Logos itu menurut mereka adalah firman sendiri. Firman itu menurut mereka adalah hikmat, dan hikmat itu menurut mereka adalah hidup yang bisa memberikan kuasa, yang bisa memberikan kekuatan yang kreatif, yang bisa memberikan keabadian, dan itu juga dipahami sebagai hikmat yang diberikan oleh Allah. Dan Yohanes mengkaitkan firman, logos, kehidupan, nalar berpikir, dan semua hikmat-hikmat yang ada itu ada dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu, pemahaman orang Yahudi masuk dalam pemahaman orang Yunani, yakni bahwa firman yang diharapkan, firman yang dijanjikan itu berada dalam diri Yesus sebagai logos, sebagai keabadian, sebagai nalar, sebagai kekuasaan berpikir, sebagai kekuasaan firman, firman yang menjadikan segalanya, firman yang memulai segalanya, ada semuanya dalam diri Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, Yesus adalah unik. Yesus adalah Mesias berkuasa, kuasa segalanya yang terkait kepada raja, kepada para dewa, dan kepada keturunannya. Kini hal itu kelihatan tidak ada yang kekal. Semuanya berlalu dan musnah. Tetapi dalam diri Yesus Kristus, kekuasaan itu ada kekal selama-lamanya. Dan dibuktikan di dalam kebangkitannya dari antara orang mati. Dan dia tinggal bersama-sama umat manusia. Dan dia berkarya di antara umat manusia. Dan dia bangkit di antara orang mati. Sehingga orang mengimaninya bahwa dialah firman yang berkuasa, dialah Mesias, dialah logos yang kekal selama-lamanya.
Kiranya itu yang menyertai saudara-saudara ketika saudara merayakan berita Natal, menyampaikan berita Natal, merayakan Natal itu sendiri, supaya saudara memiliki kuasa yang kekal selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan, firman yang berkuasa, firman yang abadi, firman yang nalar, firman yang sungguh-sungguh memberikan kekekalan. Itu yang kami imani. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.